Sistem kecerdasan buatan yang kita gunakan hari ini luar biasa kuat. Mereka menulis kode yang sempurna dalam hitungan detik, menghasilkan foto-foto mempesona yang belum pernah ada sebelumnya, dan dapat mendiagnosis penyakit di dunia medis yang mungkin terlewatkan oleh dokter. Saat Anda berbicara dengannya, Anda merasa seolah-olah ada makhluk cerdas yang benar-benar berpikir di depan Anda yang memahami Anda. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia yang sangat mengganggu. Sistem raksasa di depan Anda itu sebenarnya tidak tahu arti dari satu kata pun yang diucapkannya. Ia hanyalah seekor burung beo statistik. Ia adalah mesin matematika raksasa yang menghitung kata mana yang kemungkinan besar akan muncul setelah kata-kata Anda. Ia tidak memiliki kecerdasan yang nyata. Jadi, kapan kecerdasan yang nyata akan tiba? Seberapa jauh hari besar itu, ketika komputer tidak hanya menghafal, tetapi memahami dan menalar dunia seperti Anda dan saya? Hari ini, kita menyelami lebih dalam konsep kecerdasan umum buatan, yang merupakan cawan suci dunia teknologi. Sebelum beralih ke topik utama, mari kita lihat teknologi yang kita miliki. Teknologi yang mengguncang dunia saat ini sebenarnya adalah sistem yang disebut pembelajaran mesin. Sistem ini dilatih dengan tumpukan data yang sangat besar. Mereka membaca miliaran teks, buku, dan artikel di internet. Hal ini memungkinkan mereka untuk menulis puisi, meringkas artikel, atau menyelesaikan persamaan matematika yang rumit. Kecerdasan buatan penghasil gambar belajar seperti apa bentuk kucing dengan melihat jutaan foto kucing. Namun, ada detail yang sangat kritis di sini. Pembelajaran mesin hanya mempelajari pola, yaitu template. Ia menemukan dan meniru aturan, tapi tidak ada model dunia nyata di baliknya. Misalnya, ketika Anda bertanya kepada model bahasa apa yang terjadi jika saya menjatuhkan apel, ia menjawab bahwa apel itu akan jatuh ke tanah. Namun, ia mengatakan ini bukan karena ia memahami hukum gravitasi, tetapi karena kata apel dan jatuh digunakan secara bersamaan dalam miliaran teks yang telah dibacanya. Ia sama sekali tidak menyadari realitas fisik dari peristiwa tersebut. Disinilah muncul istilah yang akan mengubah aturan permainan sepenuhnya. Kecerdasan umum buatan. Kecerdasan umum buatan bukan sekadar perangkat lunak yang dilatih untuk melakukan satu tugas saja. Ia adalah otak digital independen yang dapat mempelajari, menalar, dan menghasilkan solusi untuk segala jenis masalah baru yang ditemuinya, persis seperti manusia rata-rata. Fitur terbesar dari sistem kecerdasan umum buatan adalah kemampuannya untuk melakukan pembelajaran transfer. Ketika kita manusia belajar bermain piano, kita belajar bermain gitar dengan lebih mudah karena koordinasi jari kita meningkat. Kita dapat mengambil informasi dari satu bidang dan membawanya ke bidang yang sama sekali berbeda. Kecerdasan buatan sempit saat ini tidak bisa melakukan itu. Anda tidak bisa membuat kecerdasan buatan tercanggih di dunia yang dilatih untuk bermain catur, memainkan permainan papan lainnya. Karena dunianya hanya terdiri dari papan catur. Sebaliknya, kecerdasan umum buatan adalah sistem yang akan menemukan aturan permainan yang bahkan tidak diberikan saat bermain. Kita dapat merangkum jurang besar antara pembelajaran mesin tradisional dan kecerdasan umum buatan dalam 4 poin utama. Yang pertama adalah cara belajar. Pembelajaran mesin bergantung pada data. Untuk mengajari komputer bahwa itu adalah kucing, Anda perlu menunjukkan ratusan ribu foto kucing padanya. Namun, kecerdasan umum buatan, seperti anak kecil, dapat mengenali makhluk itu selamanya ketika ia melihat kucing hanya 1 atau 2 kali dalam hidupnya. Ia dapat belajar dengan sedikit data. Kedua adalah kedalaman pemahaman. Pembelajaran mesin bersifat dangkal, sedangkan kecerdasan umum buatan memahami secara mendalam. Ketiga adalah kemampuan generalisasi. Kecerdasan buatan yang ada saat ini hanya berhasil di bidang tempat ia dilatih. Sedangkan kecerdasan umum buatan dapat bertahan hidup dengan menalar di saat krisis yang belum pernah dikenalnya. Yang keempat dan yang paling penting adalah logika. Saya menggarisbawahi hal ini. Algoritma pembelajaran mesin saat ini hanya menghafal dengan sukses. Sebaliknya, kecerdasan umum buatan memahami. Jadi mengapa kecerdasan umum buatan belum ditemukan? Karena ada dinding rekayasa raksasa yang perlu kita atasi. Dinding pertama adalah kurangnya model dunia. Sistem saat ini tidak dapat merasakan aturan dunia fisik, berat, waktu, atau ruang. Dinding kedua adalah masalah kausalitas atau sebab akibat. Kecerdasan buatan tidak dapat menghubungkan sebab dan akibat.
Ia hanya melihat peristiwa yang terjadi pada waktu yang sama. Misalnya, ia melihat orang membuka payung saat hujan. Namun, ia kesulitan membedakan apakah hujan turun karena payung dibuka, atau payung dibuka karena hujan turun. Kekurangan ketiga adalah perencanaan jangka panjang. Ketika Anda memberikan tugas fisik 10 langkah yang sangat rumit kepada kecerdasan buatan, ia mulai berhalusinasi setelah langkah ketiga dan kehilangan logikanya. Dinding keempat adalah memori. Sistem yang ada saat ini disetel ulang saat percakapan berakhir. Mereka tidak memiliki aliran kesadaran yang permanen dan seumur hidup. Dan masalah kelima dan terbesar adalah efisiensi energi. Untuk melatih model kecerdasan buatan, dibutuhkan listrik yang dihasilkan oleh bendungan raksasa dan ribuan peladen. Padahal otak manusia Anda, yang melakukan semua operasi rumit yang saya sebutkan dalam hitungan detik, bekerja hanya dengan energi 20 watt, yaitu listrik sebanyak bola lampu yang redup. Para ilmuwan sedang mencari cara-cara baru di laboratorium untuk meruntuhkan dinding-dinding raksasa ini. Kita sekarang tahu bahwa kita tidak bisa mencapai tingkat kecerdasan umum buatan hanya dengan memintanya membaca teks di internet. Pertama, model dunia sedang dicoba untuk diajarkan kepada kecerdasan buatan. Untuk ini, sistem dimasukkan ke dalam simulasi 3 dimensi tempat hukum fisika beroperasi. Langkah besar kedua adalah menggabungkan logika dan statistik. Alih-alih hanya menggunakan jaringan pembelajaran mendalam, metode kecerdasan buatan simbolik dengan aturan pasti diintegrasikan ke dalam sistem ini. Namun, solusi yang paling menarik sekaligus menakutkan adalah perwujudan, yaitu robotika. Agar perangkat lunak dapat mempelajari aturan fisik dunia, membaca saja tidak cukup. Ia perlu menyentuh, jatuh, bangun, dan merasakan beban. Anda tidak bisa belajar berenang hanya dengan membaca buku, Anda harus masuk ke dalam air. Itulah sebabnya perusahaan-perusahaan raksasa mulai menempatkan otak kecerdasan buatan di dalam robot humanoid untuk membiarkan mereka mengalami dunia fisik. Jadi seberapa dekat kita dengan kelahiran Tuhan teknologi ini? Mengesampingkan berita berlebihan di media, ilmuwan yang realistis memperkirakan bahwa kecerdasan umum buatan bisa tiba dalam 10 hingga 30 tahun ke depan. Alasan mengapa periode ini begitu luas dan tidak pasti adalah karena tidak ada satupun bagian yang hilang untuk menciptakan kecerdasan umum buatan. Ini bukan masalah yang akan diselesaikan hanya dengan meningkatkan kekuatan prosesor. Ilmu saraf, teknik komputer, fisika kuantum, dan filsafat perlu melakukan revolusi bersama pada saat yang sama. Banyak masalah berbeda harus menyatu dengan sempurna ke dalam satu wadah. Dan ketika hari itu tiba, ketika kecerdasan umum buatan keluar dari laboratorium dan terhubung ke internet, dunia kita tidak akan pernah sama lagi. Ini bukan sekadar meluncurkan model ponsel baru. Ini bisa menjadi penemuan besar terakhir dalam sejarah manusia. Dari sudut pandang positif, sains akan mendapatkan kecepatan yang luar biasa. Berkat kecerdasan luar biasa dari kecerdasan umum buatan, kode-kode penyakit yang tidak dapat disembuhkan seperti kanker dapat dipecahkan dalam hitungan bulan. Sumber energi baru yang akan mengakhiri krisis iklim dapat ditemukan. Kemanusiaan bisa memasuki era kelimpahan dan produktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, risikonya sama besarnya dengan imbalannya. Sistem yang dapat melakukan setiap pekerjaan yang dilakukan kecerdasan manusia dalam hitungan detik dan dengan biaya nol dapat sepenuhnya meruntuhkan tatanan ekonomi dunia. Kehilangan pekerjaan secara masif akan terjadi. Namun, pengangguran mungkin menjadi masalah paling ringan yang akan kita hadapi. Masalah nyata dan paling mematikan yang kita hadapi adalah masalah pengendalian. Bagaimana Anda akan mengendalikan makhluk yang ribuan kali lebih cerdas dari Anda, tidak pernah lelah, tidak memiliki emosi, dan dapat memproses miliaran data dalam hitungan detik? Siapa yang akan menentukan tujuan sistem ini? Jika tujuan kecerdasan umum buatan tidak selaras sempurna dengan nilai-nilai moral kemanusiaan, tugas yang kita pikir dirancang untuk kesejahteraan kita bisa membawa akhir bagi kemanusiaan. Sebuah kecerdasan umum buatan yang diberi perintah untuk menyelamatkan dunia dari kanker mungkin memutuskan bahwa solusi paling pasti bukanlah menghancurkan sel kanker, tetapi menghancurkan sumber utama yang menghasilkan kanker, yaitu ras manusia itu sendiri. Kesimpulannya, kecerdasan buatan canggih yang kita pikir memahami segalanya hari ini sebenarnya tidak memahami apapun. Kecerdasan umum buatan yang sebenarnya belum ada di sini. Tapi kita mendengar langkah kakinya.
Para ilmuwan sedang menyusun kepingan teka-teki itu sedikit demi sedikit setiap hari. Dan ketika teka-teki itu selesai, masalah nyata yang kita hadapi bukanlah seberapa jauh teknologi telah maju. Masalah sebenarnya adalah, apakah kemanusiaan akan menggunakan kekuatan raksasa ini untuk egonya sendiri, perang, dan ambisinya, atau untuk menyelamatkan seluruh planet. Masa depan bukanlah masalah teknologi, ini sepenuhnya masalah pengendalian dan moralitas. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pikir kemanusiaan dapat berhasil menciptakan makhluk yang lebih cerdas dari dirinya sendiri dan tetap mengendalikannya? Mari diskusikan ide-ide Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini untuk terus memecahkan kode masa depan.